Selamat siang, perkenalkan saya Fairuz Hidayat Batuwo. Saya di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas pendidikan agama Islam dengan tema krisis identitas di generasi muda. Boleh perkenalkan atas nama siapa Masnya? Ya, perkenalkan ya, nama saya Afafia. Ya, selaku mahasiswa UNES dan juga selaku penggerak di beberapa organisasi. Untuk kegiatan sehari-harinya itu bagaimana? Untuk kegiatan sehari-hari saya selaku mahasiswa UNES biasa dan juga sebagai takmir juga, yaitu bersih-bersih masjid dan juga adzan, dan juga kebetulan saya ikut hanya satu organisasi dan itu organisasi ekstra bukan internal, dan itu saya di situ untuk menjalin hubungan dengan dan membangun relasiku lah kemana-mana. Untuk pertanyaan pertama nih, menurut Mas Husen ini di zaman sekarang ini jadi anak muda yang tetap religius itu gimana sih? Ini pertanyaan yang sungguh menarik gitu. Religius. Nah, kata religius itu di dalam Islam itu terbagi menjadi beberapa pandangan. Nah, bisa dikatakan religius itu orang muslim sejati itu seperti apa? Nah, dalam sebuah kitab itu dijelaskan bahwasanya khairul taqwa. Saya lupa lafaz lebih jelasnya seperti apa. Ya, intinya pada artinya itu sebaik-baik orang yang muslim, sebaik-baik muslim itu orang yang paling bertakwa gitu. Nah, bisa apa itu takwa sendiri? Takwa itu apa? Takwa itu ialah melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangannya. Namun bila dari saya sendiri itu selain bertakwa itu ada 3 hal yang lebih penting juga, yaitu hablum minan nas, hablum minal alam, sama hablum minallah. Dan yang paling pertama biasanya hablum minallah, hablum minan nas, sama hablum minal alam. Nah, ketiga itu apa sih artinya? Hablum minallah itu hubungan dengan Allah, ya seperti kita ibadah, sholat dan juga puasa itu hubungan dengan Allah. Hablum minan nas itu hal yang paling penting karena itu berhubungan dengan manusia, dan manusia itu terkenal dengan abstrak dan susah. Nah, hablum minan nas ini juga yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan yang terakhir hablum minal alam, karena kita sebagai manusia itu ditugaskan oleh Allah, itu diutus untuk turun ke dunia itu sebagai khalifatullah, yaitu sebagai khalifahnya Allah untuk memimpin dan juga menjaga bumi yang sudah diciptakan oleh Allah, dan sehingga bumi itu bisa lebih baik dan lebih terjaga gitulah. Karena manusia juga diberikan satu hal yang istimewa daripada makhluk yang lain, itu yaitu akal. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 2 itu, kalau ngomongin media sosial, Mas ini ngerasa itu lebih bantu buat paham agama atau malah kadang bikin bingung karena banyak banget ini pandangan-pandangan yang berbeda-beda dalam media sosial tersebut. Kebetulan saya kemarin setelah keluar dari pondok, saya tuh mengalami perubahan dari cara berpikir saya yang pada awalnya tuh bukan vakum ya, pada awalnya terpatok pada satu pandangan doang. Pada akhirnya saya menjadi lebih luas lagi dalam berpikir gitu. Di pondok saya biasanya hanya mempelajari 1 kitab 2 kitab. Di luar, ketika saya menjelajah di sosmed, itu padanya memahami banyak sekali pemahaman dan juga penjelasan di beberapa kitab. Nah, di situ menurut saya malah justru sosmed itu membuka wawasan kita tentang pemahaman dari aliran lain. Itu juga tidak membingungkan ya. Walaupun pada akhirnya beberapa oknum itu memanfaatkan sosmed itu untuk memojokkan sebuah aliran, dan mereka memperlihatkan perilaku fanatis buta terhadap sebuah aliran. Namun untuk saya sendiri, sosmed itu benar-benar sangat membantu untuk
membantuku untuk mengakses kepada kiai-kiai yang sekiranya atau gus-gus yang sekiranya belum bisa saya akses secara langsung karena kesibukan saya yang masih kuliah dan juga masih ada tugas-tugas dan yang lainnya. Padanya sosmed itu sangat membantu asalkan dari saya itu asalkan orang-orangnya bisa mengselektif mana yang bagus dan mana yang buruk di sosmed itu. Dan memang untuk sosmed itu bisa menjadi pisau dua mata gitu, yang bisa menjadikan orang yang berwawasan luas, yang satu menjadikanmu dibodohi oleh orang-orang yang memainkan algoritma gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu, karena kebetulan di sosmed juga banyak buzzernya dan juga di sosmed itu nggak murni dari orang-orang murni, di situ juga banyak buzzernya. Ya pada akhirnya kita harus selektif dan juga harus bisa menganalisis media itu sendiri, sosmed itu sendiri. Terima kasih, bagus sekali untuk jawabannya dari Mas Hussein. Mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.